Baik, bagi yang sudah selesai mengerjakan, silakan dibuka halaman 50. Menjaga benda di lingkungan sekitarku. Tahukah kalian makhluk tak hidup? Makhluk tak hidup di sini artinya benda-benda mati yang ada di lingkungan sekitar kita. Benda-benda tersebut memiliki bentuk, warna, dan ukuran yang berbeda-beda. Benda-benda yang ada di lingkungan sekitar pun ada yang memiliki beragam wujud, yaitu benda padat, cair, dan gas. Ini sudah kita bahas ya. Nah, berbagai benda yang ada di lingkungan sekitar dapat mengalami perubahan wujud. Ini sudah kita bahas juga sebelumnya. Sebagai manusia, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bumi beserta isinya. Kita harus bisa menjaga benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita apapun wujudnya, bentuk dan warnanya serta ukurannya ya. Nah, jadi tugas kita untuk menjaga benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Oke, ini sudah kita bahas di materi kita sebelumnya. Nah, sekarang kita belajar tentang proses terjadinya hujan. Bagaimana sih proses terjadinya hujan itu? Hujan merupakan peristiwa alam yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Tetesan-tetesan air hujan turun dari langit menjadi sumber air yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup di dunia ini. Hujan dapat terjadi setelah melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan ya. Matahari menyinari seluruh permukaan bumi hingga menyebabkan air di permukaan bumi menguap ke atmosfer. Peristiwa ini disebut dengan evaporasi. Uap air yang bergerak menuju atmosfer diembus oleh angin sehingga berkumpul membentuk awan. Selain itu, rendahnya suhu atmosfer juga dapat menyebabkan awan yang berkumpul semakin banyak, kemudian terjadi pengembunan. Nah, pada kondisi ini langit terlihat mendung, namanya berkondensasi ya. Dan mengeluarkan butiran-butiran air yang jatuh ke permukaan bumi yang kita sebut sebagai hujan. Nah, kita lihat nih gambarnya. Nah, misalkan di sini daratan, ini lautan ya. Lautan. Nah, ini panas sinar matahari. Nah, panas sinar matahari yang menyinari daratan dan lautan ini, dan menyinari lautan terutama, itu akan mengalami penguapan. Ya, air laut itu naik ke atas, menguap ya. Jadi membentuk uap air, titik-titik uap air. Kemudian dihembuskan oleh angin ya. Ini uap air ini membentuk awan ya, membentuk awan kemudian dihembuskan oleh angin. Dan di awan ini terjadinya namanya kondensasi ya, yang membuat langit menjadi mendung, kemudian mengeluarkan butiran-butiran air yang jatuh ke permukaan bumi atau darat sini yang kita sebut sebagai hujan. Oke, ya sekilas tentang proses terjadinya hujan seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalian buka di halaman 52 pelajaran 2 ya, pelajaran 2 kita lihat buka halaman 52. Ini kita belajar tentang pecahan. Ya, ini sebenarnya kita pernah bahas ya, sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Ibu mempunyai satu buah jeruk yang akan diberikan kepada 2 orang anaknya. Bagaimana cara agar masing-masing anak mendapat bagian yang sama? Apa harus dilakukan ibu? Untuk mendapat menjawab ya, kita lihat gambarnya. Nah, ini satu jeruk dipotong dibelah 2 ya. Karena dibagi kepada 2 anaknya, maka ditulis 1/2. Nah, jika ibu harus membelah jeruk menjadi 2 bagian yang sama, setiap belahan jeruk besarnya setengah bagian dari jeruk semula. Setengah merupakan bilangan pecahan yang ditulis 1/2 ya. Nah, selain pecahan 1/2, ada beberapa pecahan lainnya. Seperti kita lihat di gambar, ada 1/3, 1/4, kemudian ada 1/6, 1/5 ya, dan sebagainya. Nah, ini pecahan juga dapat ditunjukkan dalam bentuk gambar ya, seperti ini. Nah, pecahan juga dapat ditunjukkan oleh gambar. Ini udah pernah kita bahas ya waktu beberapa minggu kemarin di buku paket ya. Jadi ini hanya mengulang sedikit aja.
Nah, ini setengah maka ditunjukkan pecahan 1/2. Ini yang diarsir namanya ya. Yang diisi ini namanya arsir. Nah, yang diarsir ini berarti apa? 1/3. Ini 1/4, ini 1/6 ya. Nah, sekalian coba isi di halaman 53 nih ya. Kalian tulis ini pecahan apa? Misalkan ini apel. Ya, berarti 1/4. Nah, ini jeruk berapa? Roti pun berapa? Sampai halaman 54 ya. Dah. Sampai sini. Dah, sekian dulu ya untuk hari ini. Kita lanjut esok. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.